Timnas Indonesia akan melakoni partai leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam pada Selasa, 17 Oktober 2023. Di leg pertama, skuad Garuda mampu menang dengan skor telak 6-0 di Jakarta, Kamis lalu. Dengan keunggulan agregat yang begitu jauh, Indonesia tentu lebih diunggulkan untuk lolos ke putaran kedua. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong ingin skuadnya tetap tampil terbaik dan tidak meremehkan lawan. Di laga ini, Shin Tae-yong tak bisa memainkan salah satu pemain andalannya, Marcelino Ferdinand, meski dia sudah bergabung sebelum laga leg pertama. Gelandang asal klub KMSK Deinze itu belum pulih dari cedera hamstring dan tidak dibawa ke Brunei. Shin Tae-yong mengatakan Marcelino diprioritaskan untuk fokus menjalani pemulihan. Di sisi lain, dua pemain yang sebelumnya absen, Edo Febriansyah dan Rafael Struijk, tetap diikut-sertakan dalam skuad karena cederanya lebih ringan dan berpeluang lebih besar untuk bisa bermain. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi bakal merotasi sejumlah pemain. Dia diperkirakan bakal memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang sebelumnya belum mendapat kesempatan bermain di leg pertama. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari berpeluang tampil dari menit awal menggantikan Nadeo Argawinata. Kemudian di lini pertahanan, Shane Patinama yang sebelumnya bermain dari bangku cadangan diperkirakan akan turun sebagai starter. Begitu juga dengan posisi gelandang, tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong bakal menurunkan duet Ricky Kambuaya dan Arhan Fikri di tengah. Namun untuk lini depan, pelatih berusia 53 tahun itu kemungkinan tak banyak melakukan perubahan. Dimas Drajat diprediksi masih menjadi andalan, mengingat Ramadan Sananta yang sedang mengalami masalah otot sehingga tak bisa bermain terlalu lama. Pertandingan leg kedua Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei pada Selasa, mulai pukul 19.15 WIB disiarkan langsung RCTI. Tidak ada pemain Brunei yang menonjol pada laga leg pertama lawan Indonesia. Namun, ada satu pemain yang bisa membendung agresivitas Timnas Indonesia yakni bek tengah Yura Indra Putra. Yura Indra punya kemampuan bertahan yang cukup bagus. Bek tengah 27 tahun tersebut punya pengalaman yang cukup panjang. Nah, jika para penyerang Indonesia tidak fokus, Yura Indra mungkin akan jadi tembok kokoh di lini belakang Brunei. Di kubu Indonesia, Dimas Drajat tentu saja jadi pemain kunci. Penyerang 26 tahun tampil luar biasa pada leg pertama. Dimas Drajat dalam momentum yang positif dan mungkin akan menjadi teror bagi Yura Indra dan kolega. Dimas Drajat bisa dibilang tipe penyerang yang lengkap. Dia aktif bergerak dan punya naluri gol tinggi. Dalam laga ini, Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia akan berusaha menentukan siapa yang akan melangkah ke babak selanjutnya. Dengan menjadi tuan rumah, Brunei Darussalam tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi. Stadion akan dipenuhi oleh pendukung mereka, yang akan menjadi sumber motivasi tambahan bagi tim tuan rumah. Ini tentu akan memberikan semangat ekstra kepada pemain-pemain Brunei Darussalam, karena mereka bermain di depan pendukung mereka sendiri. Oleh karena itu, Mark Klok dan rekan-rekannya tidak meremehkan tim yang diasuh oleh Mario Rivera. Mereka menyadari bahwa bangsa Brunei juga memiliki tekad untuk bangkit, meskipun misi mereka untuk lolos memerlukan kemenangan dengan selisih gol yang cukup besar. Pemain-pemain Brunei Darussalam telah melakukan analisis menyeluruh terhadap skema permainan dan strategi yang mungkin digunakan oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang kontra Brunei Darussalam di leg 2 untuk memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda unggul agregat usai menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg I. Kendati demikian, diprediksi Shin Tae-yong akan kembali menerapkan formasi 4-4-2 pada leg 2.